halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast Sepangtes part kedua. Ini kayaknya bakal panjang karena skrip gue ada 17 lembar. Jadi antara dua. Kalau gue bisa korting-korting ya gue korting-korting. Atau kalau enggak, kalau kalian dengar putus berarti diputuskan untuk dibagi dua ini barang. Jadinya 3 part ya kan. Cuman gue nggak tahu apakah nanti ada openingnya atau enggak. Kalian denger aja. Soalnya kemarin gue cari bahan kok ya panjang-panjang ya dia punya interview. Ditambah lagi banyak perintilan kakak karena kita ngebahas launching MotoGP. Plus hal-hal yang gue nggak bisa bahas di part 1 karena kemarin gue lagi fasting. Nah kita akan membahasnya di sini karena gue lagi nggak fasting. Jadi yang pertama kita bahas dulu launching MotoGP. Launching MotoGP kemarin diadakan di Kuala Lumpur. Gue nggak ikutan karena emang nggak dapat cuti. Jadi ya kayaknya seru meskipun gerimis-gerimis, bukan gerimis hujan emang. Jadi ya begitulah, tetap fun meskipun ya seperti tahun lalu ada yang kurang. Kalau tahun lalu cuma Jorge Martin yang kurang, tahun ini yang kurang adalah Snectaro dan Aldegar. Si Martin nongol meskipun dia nggak ikutan Sepangtes tapi dia ikutan launching MotoGP. So kemarin semuanya berjalan lancar dan lumayan rame ya kalau menurut gue, mungkin karena mereka belajar dari launching tahun lalu yang meskipun meriah agak-agak ya mungkin gak terlalu seru. Gue juga gak ngerti sih, tetapi tahun ini para rider MotoGP mengakui bahwa launchingnya emang seru dan mereka menikmatinya. Jadi kalian bisa lihat mereka pakai baju perlente. Yang gue heran kok Ayogura nggak ada di situ ya. Gue tuh ngitung tetap nggak ada Ayogura. Kemana dia yang untuk photoshoot pakai jas itu? Ditambah lagi gue bingung kok ya posenya Binder kayak gitu, diangkat satu kakinya. Emang nggak bisa gitu berdiri dengan formal? Maksud gue sayang banget loh lu punya sikap foto yang agak-agak kayak gitu. Padahal itu bajunya formal dan menurut gue keren kalau dia berdirinya dengan bagus. Cuman ya begitulah, mungkin begitu, gue nggak ngerti juga. Jadi kemarin launching MotoGP itu agak semi-semi konser karena diisi oleh beberapa bintang yang cukup terkenal di Malaysia. Gue jelas nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi katanya terkenal banget di Malaysia, termasuk si DJ itu yang memang dia punya bagian pas ketika Aprilia punya konvoi. Jadi si Jorge Martin yang you know lah ya, dia suka banget dugem. Itu sangat menikmati DJ yang satu itu. Ditambah lagi penutupannya ada band The Script yang memang kalau kalian genset yang anak-anak baru lahir mungkin nggak terlalu tahu dia, tapi yang 30-an, 40-an tahu lah siapa dia. Jadi ya wajar kalau para rider MotoGP yang emang sudah ya kayak kita ini pasti tahu lah mereka. Sementara yang mungkin ya Moreira, Ayogura, Augusto Fernandes, Raul Fernandes itu mungkin nggak tahu dia, tapi yang usianya 20 akhir sampai 30-an ngerti lah siapa The Script ini. Jadi mereka amat sangat menikmati konsernya dan mereka sangat suka dengan launching itu. Jadi kalau kalian lihat gue jarang banget posting itu karena memang nggak ada berita dari para jurno, karena mereka juga ternyata datang di launching dan semuanya balik ke Eropa dan menikmati libur dulu sebelum akhirnya mereka kembali ke tes Buriram. Jadi satu-satunya berita yang nongol kemarin adalah perubahan nama dari Dorna menjadi MotoGP Sport Entertainment. Jadi kalau kalian sudah lama ngefans sama MotoGP, MotoGP ini dipegang sama Dorna, dikelola oleh Dorna, dipromotori oleh Dorna. Jadi sekitar 30 tahunan itu dipegang sama Dorna Sport dan ini adalah perusahaan Spanyol. Itulah kenapa KTPS itu amat sangat disanjung selama ini sebelum Liberty Media mengambil alih. Kalian masih ingat pertengahan musim kemarin gue udah bilang bahwa ada gosip berhembus sepoi-sepoi Liberty Media berencana untuk mendepak Opa Espeleta, sang ketua DPRD tingkat pusat. Tetapi sama Opa Espeleta itu dibantah. Dia bilang, ya gue tahu usia gue udah tua, udah usur banget, tetapi gue masih sanggup lah ngurus MotoGP. Gue nggak tahu kenapa, apakah dia ada sesuatu yang disembunyikan sampai dia nggak mau lepas tahtanya. Karena menurut gue itu satu hal, kalau orang sudah terlalu lama pegang sesuatu dan dia menolak untuk melepaskannya, berarti ada sesuatu di dalam yang kalau dia lepas akan ketahuan. Mungkin, tapi semoga nggak dan semoga gue salah. Jadi waktu itu gosipnya Liberty Media berencana untuk mengganti Opa Espeleta ini dengan orang mantan manajernya Universal apa Disney gitu. Pokoknya satu grup dengan Warner Bros kalau nggak salah. Dan waktu itu dibantah sama Opa Espeleta dan sekarang Dorna resmi dikubur dalam tanda kutip. Kenapa? Karena Liberty Media itu memiliki saham
saham 86% di Dorna, dan karena mereka pemegang saham terbesar, mereka memutuskan ganti nama. Dikubur itu Dorna, murni menjadi MotoGP Sport Entertainment, bukan lagi Dorna Sport, karena Dorna Sport itu bau Spanyolnya banyak banget. Kalau MotoGP Sport Entertainment ya itu lebih mendunia dan lebih global dan lebih Amerika, sorry to say. Jadi nama perusahaan ini resmi akan mengelola kejuaraan MotoGP, Superbike, dan Women Championship. Jadi 3 itu yang mereka pegang. Memang belum resmi tapi sudah disepakati dan sudah diajukan legalitasnya. Jadi kalau sudah disetujui legalnya, akta notarisnya, maka akan pengumuman resminya. Nah, di saat MotoGP lagi launching, Bebe Vale di ujung Italia sana juga ada aktivitas, Kak. Jadi Italia kemarin mengadakan Olimpiade musim dingin yang si Pecco bawa obornya, kemudian Marco Bez bawa obornya, kemudian Opa Simoncelli bawa obornya. Nah, itu Bebe Vale yang jadi apa sih? Supir ya? Kalau tram itu apa ya? Masinis? Jadi dia yang bawa itu tram di Milan, dan tramnya itu warna kuning, menjemput para pengisi acara untuk pembukaan Olimpiade musim dingin termasuk Presiden Italia. Jadi kenapa dia dipilih itu juga kalian pasti tahu. Berarti dia memang sudah diakui sebagai atlet yang dikenal di seluruh Italia. Jadi dialah yang bawa itu tram untuk mengantarkan Presiden Italia melakukan pembukaan Olimpiade musim dingin di Milan. Nah, kemarin juga di launching MotoGP, si Augusto Fernandez itu menggantikan posisinya Quartararo untuk konvoi. Gue tuh sempat bingung, ini siapa lagi nih 47? Oh, ternyata Augusto Fernandez. Jadi menurut gue, Test Rider satu ini lumayan disayang sama Yamaha, Kak. Dia sempat ditanya sama MC-nya, ini kan lu menggantikan Quartararo nih launching, menurut lu bagaimana musim ini? Jadi dia bilang, ya saya melakukan semua yang saya bisa untuk membantu pabrikan membangun motor yang jadi apapun itu saya akan berusaha lakukan yang terbaik. Kurang lebihnya kayak gitu, singkat banget mah dia ngomong, tapi jelas dia senang karena Yamaha mengizinkan dia menggantikan posisinya Quartararo. Meskipun ya Quartararo juga nongol dalam bentuk video call. Yang cukup unik menurut gue sebenarnya adalah Gresini, karena kan Aldegar absen tuh ceritanya. Jadi si Alex Marquez otomatis cuma sendirian tuh konvoi. Yang gue tanya, kenapa dia buru-buru keluar dari pedok sana ke stage? Jadi MC-nya baru mau ngecek apakah dia udah start dari pedoknya sana, dia udah nongol di depan. Jadinya kita nggak tahu apakah dia sempat atraksi kah di sana atau emang lurus-lurus dari pedok sampai ke stage juga nggak ketahuan, karena dia memang udah duluan aja di stage. Gua nggak tahu apakah panitianya yang udah ngatur kayak gitu atau gimana. Tapi kan setahu gua kalau mereka konvoi ya paling nggak 2 lap dulu lah di situ, ngider-ngider baru sampai di stage. Ya kali dari pedok sampai ke stage langsung lurus-lurus ya kan, entahlah. Kemarin juga di acara red carpet kalian bisa lihat bahwa yang sudah nikah-nikah itu pada nggak bawa istri, Kak. Yang belum nikah malah bawa cewek. Jadi kalian akhirnya resmi melihat seperti apa pacarnya Morbidelli. Sebenarnya dia ini udah lama banget jadi pacarnya Morbidelli. Gue pikir-pikir ada kali sama lamanya dengan Pecco Bagnaia waktu masih pacaran. Kurang lebihnya kayak gitu, udah lama banget yang satu ini. Cuman dia itu nggak pernah nongol secara terbuka ngintilin Morbidelli, tetapi dia selalu ada. Nggak harus di pedok melulu, tapi kalau misalnya Morbidelli ada acara apa gitu, dia pasti ada. Jadi ya memang nggak seperti di Gian Antonio atau Jorge Martin yang dipamer-pamer pacarnya, dia kan enggak. Dan gue agak surprise untuk pertama kalinya dia bawa pacarnya di red carpet. Biasanya dia itu datangnya sendirian, Kak. Bahkan ketika dia jadi runner up Jordan dulu, itu ceweknya nggak pernah dia bawa. Jadi ya memang nggak ketahuan bahwa itu ceweknya. Kemarin akhirnya dia bawa. Jadi kalian udah tahu, oh ini nih ceweknya Morbidelli. Buat yang mau tahu dia itu siapa, dia itu orang yang biasa banget, karyawan biasa. Jadi ya memang low profile banget. Dibilang sibuk ya dia sibuk karena dia karyawan biasa, Kak. Itulah kenapa Morbidelli kalau balapan ya dia sendirian, karena emang ceweknya kerja. Kecuali kalau itu adalah home race mungkin dia datang, tapi kalau nggak ya dia nggak pernah ikut Morbidelli. Oh ya, yang gua nggak mau bahas kemarin di part 1 adalah perkara soal Snectaro dan Honda. Kemarin sempat ada yang nanya ke gua, sebenarnya apa yang terjadi dengan Honda, apa yang terjadi dengan Snectaro, dan apa yang terjadi dengan Yamaha. Bayu, santan instan apa sih sebenarnya? Oke, gosip berhembus sepoi-sepoi. Sebenarnya Quartararo itu sudah sepakat dengan Honda. Apakah sudah tanda tangan atau enggak, gua nggak tahu. Tapi sudah MOU. MOU itu sama dengan kontrak apa enggak sih?
MOU itu intinya gini, dia akan menjadi orang pertama yang akan dipilih oleh Honda kalau ada pergantian rider. Jadi entah itu Mir, entah itu Luca Marini, nggak akan diperpanjang kontraknya, maka dia akan menjadi pilihan pertama yang dihubungi oleh Honda untuk mengisi seat itu. Apakah itu artinya kontrak? Ya jelas bukan. Itulah kenapa Puig mengatakan bahwa sejauh ini belum ada yang disepakati mengenai rider 2027. Kami mau melihat dulu seperti apa para rider kami di tahun ini paling tidak sampai pertengahan musim. Jadi itu gosipnya bahwa sebenarnya sudah MOU. Apakah itu kontrak? Ya bukan. Karena kalau kontrak kan udah jelas terminnya berapa, gajinya berapa, bener. Nah kalau ini MOU, Memorandum of Understanding. Cuman kesepakatan bahwa kalau Honda berniat mendepak salah satu ridernya, Quartararo akan menjadi list pertama untuk dihubungi. Ngerti maksud gue? Apakah itu perlu tanda tangan? Ya jelas perlu tanda tangan. Itulah kenapa dikatakan sudah ditanda tangan tapi bukan kontrak emang. Apakah ini santan insannya Quartararo? Gue pikir-pikir ya mungkin karena santan insannya kecil banget. Jadi ya cuman dikasih cedera dikit. Cedera yang cuman jari tengah yang sudah dioperasi, yang katanya masih bisa dipakai nanti kalau tes buriram katanya sih. Ya kalau nggak bisa ikut tes buriram ya mungkin nanti di TGP mungkin. Ya memang belum ada kontrak tapi sudah ada kesepakatan sebenarnya. Jadi ya bohongnya agak-agak dikit lah gitu. Akhirnya ditoel dikit sama Sempo. Lu masuk rumah sakit dulu kak. Terus Yamaha santan insannya apa? Nah ini gue harus jujur bahwa Yamaha memang membohongi Quartararo. Jadi 2 tahun lalu ingat Quartararo itu dikasih gaji 12,5 juta dengan janji bahwa Yamaha akan membangun motor yang kompetitif yang bisa bertarung untuk Jurdun. Itulah kenapa yang awalnya Quartararo keluar mau pindah ke Aprilia akhirnya malah tanda tangan dengan Yamaha. Jadi selain gara-gara gaji, dia juga mempertimbangkan janji Yamaha bahwa mereka akan mengembangkan motor yang kompetitif dan bisa dipakai untuk Jurdun. Ditambah lagi Yamaha memperlihatkan komitmen dengan merekrut Max Bartolini, orang-orangnya Ducati. Tetapi ternyata satu Lin Jarvisnya malah pergi, yang datang justru Pavesio. Dia malah juga nggak akur sama Pavesio. Boro-boro dikasih motor kompetitif malah dikasih motor bapuk, ya kan? Jadi kalau mau dibilang kadar bohongnya siapa yang lebih besar, ya lebih besar Yamaha. Makanya gue nggak aneh ketika itu mesin tiba-tiba ngambek. Karena itu mesin tiba-tiba ngambek membuat Quartararo menjadi hal lumrah kalau dia memutuskan untuk pergi dari Yamaha. Kalau misalnya ini V4 nggak ada masalah kemarin di Sepang, mungkin orang akan menghujat Quartararo, ala lu nggak tahu terima kasih bla 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 bla. Itu V4 sebenarnya kompetitif. Masih ingat si Forcada bilang di, gue lupa di part pertama atau di Sepang Shakedown, yang dia bilang saya cukup yakin para rider yang memutuskan untuk pindah pabrikan di awal sebelum musim dimulai itu akan menyesali keputusannya kalau sudah melihat perkembangan motor itu di tengah musim. Secara tidak langsung dia menyalahkan Quartararo karena dia menganggap bahwa Quartararo tidak menghargai usaha yang dibuat oleh Yamaha untuk membangun motor V4. Nah, Quartararo juga tahu bahwa V4 ini kan baru. Ini adalah proyek percontohan. Jadi, lu nggak bisa 100% percaya bahwa ini motor akan langsung kompetitif. Itulah kenapa akhirnya dia memutuskan untuk dalam tanda kutip bohong, bilang tidak ada yang ditanda tangan. Bohongnya ya agak dikit, tapi kalau mau dibandingkan bohongnya Yamaha ke Quartararo ya lebih besar Yamaha punya bohong, Kak. Jadi kemarin buat yang nanya, kenapa Yamaha nggak memutuskan pakai inline aja musim ini? Maksudnya ya digandeng dua. Idenya Quartararo tahun lalu kan begitu. Karena lu masih belum tahu ini V4 model apa, ya paling nggak 2 mesin aja dipakai. Karena kan mumpung mereka masih konsesi. Jadi kalau ada rider yang mau pakai V4 ya pakai aja. Gue maunya pakai inline. Kurang lebih sebenarnya maunya seperti itu Quartararo. Tetapi karena Yamaha sudah mengumumkan akan membuang mesin inline, udah nggak bisa dipakai, ya gitulah akhirnya gigit jari kan Quartararo. Sehingga kemarin ya sempoknya Yamaha turun, ngambek tiba-tiba itu mesin, bukan cuma 1, 2 pula dengan Toprak punya. Dan masalahnya adalah Toprak itu adalah rider bintangnya mereka dalam tanda kutip, sehingga mau nggak mau mereka gimana caranya perbaiki dulu ini mesin, jangan nanti Toprak kenapa-kenapa abis lu. Kalau Quartararo cedera ngomel-ngomel bla 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 ya udah, tapi kalau Toprak kenapa-kenapa, satu negara Turki yang ribut, Kak. Ngerti maksud gue? Jadi mereka memutuskan akan tetap memakai
memakai mesin V4 musim ini, mau masalah atau tidak masalah, apakah masalah ini awet nanti sampai Buriram atau bahkan sepanjang musim, mereka akan tetap memakai mesin V4 karena ini adalah proyek percontohan untuk dipersiapkan di tahun 2027. Itulah kenapa Pak Vesio itu kekeh pakai ini barang, karena ya ibarat kata ini adalah proyek percontohan untuk tahun ini. Kalau kompetitif ya syukur, kagak kompetitif ya nggak apa-apa. Karena intinya adalah mereka mau ambil data supaya bisa bikin versi 850 cc nya V4, dan itu artinya yap, mereka membohongi Quartararo, tidak ada motor yang kompetitif sampai selesai kontraknya. So, kita bahaslah KTM. Kita bahas dulu Pit Bierer. Pit Bierer, kalau kalian dengar di Sepang Shakedown apa di Sepang Test Spot pertama ya, yang dia bilang bahwa KTM tidak akan semudah itu melepas Acosta. Jadi memang gosipnya bahwa kalau Acosta pergi, maka mereka akan mencari pengganti. Dan list pertama adalah Maverick Viñales. Kalau Maverick Viñales ternyata nggak bisa naik, maka Alex Marquez. Alex Marquez ini lebih karena duit. Mereka butuh sponsor karena gosip berembus sepoi-sepoi. Red Bull begitu Acosta oke pindah ke Ducati, mereka akan pergi dari KTM pelan-pelan, kalau nggak tiba-tiba ya pelan-pelan. Jadi si Alex Marquez itu ditarik supaya paling nggak Red Bull bertahan, katanya itu cuman perkara sponsor. Tetapi gosip berhembus di internalnya KTM, Maverick Viñales yang akan menggantikan Acosta. Kenapa? Karena backup dia siapa? Yep, rider pensiun artis Jorge Lorenzo sebagai coachnya. Nah, kita mulai menggosip. Jadi dalam interviewnya kemarin ketika di Sepang Test, Jorge Lorenzo bluffing. Dia bilang ini Maverick Viñales adalah rider yang kemampuannya, skillnya itu bisa bersaing dengan Acosta. Acosta memang tidak diragukan lagi adalah rider muda berbakat, tetapi di track ini yang paling punya skill, yang punya kemampuan untuk bersanding atau melawan atau head to head dengan Acosta itu cuman Maverick Viñales. Dan saking punya skillnya seorang Maverick Viñales, dia punya hubungan dengan Acosta itu bisa dibilang nggak terlalu baik, aka tegang. Nah lo, sempat ditanya sama Jono, jangan-jangan bukan cuma sama Acosta, mana tahu dia juga hubungannya nggak terlalu baik sama rider lain apa gimana. Kelihatannya mereka baik-baik aja kok. Nah, lu tahu Jorge Lorenzo bilang apa? Maverick Viñales itu hubungannya baik sama Enea, hubungannya baik sama Binder, tetapi kalau sama Acosta itu agak sedikit lain. Nah, Acosta ditanya soal ini, kita bahas sekarang aja, takutnya gue lupa nanti, soalnya itu juga nggak di skrip kak, makanya gue bilang bertahanlah kalian, lama soalnya perintilannya banyak. Jadi Acosta ditanya soal itu, jadi dia bilang begini, saya itu selalu menganggap bahwa sesama rider KTM itu adalah pesaing memang, bukan cuman rekan kerja. Tetapi menurut saya, mereka memang sama rata dengan saya. Tidak ada saya bilang bahwa saya lebih hebat dari mereka, lebih baik dari mereka. Tidak, kami sama. Dan kalau ternyata Maverick dan Brad Binder bisa sama kompetitif dengan saya, itu lebih bagus karena itu akan menjadi motivasi bagi saya untuk berkembang lebih baik. Masih ingat perkataannya Pit Bierer yang bilang kayaknya di Suka-Suka Januari apa? Gue bilang Pit Bierer itu memang sempat gosipnya ribut sama Acosta, dan Pit Bierer itu di wawancaranya bilang, saya bilang sama Acosta, kalau kamu memang sehebat yang kamu bilang, maka kamu harus lebih baik daripada Maverick Viñales. Dan setelah itu dia membuktikannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Jorge Lorenzo, bahwa hubungan antara Maverick Viñales dengan Acosta ini nggak bagus, aka tegang, karena dianggap dia ini saingan sama Acosta. Acosta itu karena dia adalah rider bintang yang dianggap berbakat, bla 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 bla. Sementara Maverick Viñales itu memang rider yang low profile, tetapi dia selalu berusaha untuk memperbaiki skill dia, dan pada akhirnya dia setara dengan Acosta. Jadi ya ini lumayan menarik. Gua nggak tahu apakah ini bisa bikin Acosta bertahan di KTM, karena menurut gua sih kagak. Makin kesini makin kencang berhembus bahwa dia memang akan hengkang ke Ducati. Intinya adalah yang penting gak di KTM lagi, saking katanya dia nggak betahnya di KTM. Ditambah lagi Dani Pedrosa di wawancaranya setelah dia balik dari Sepang Shakedown, itu dia diwawancara sama media KTPS yang memang dia jadi komentator. Ditanya, katanya Acosta sisa tanda tangan sama Ducati. Tapi Acostanya ketika ditanya dia bilang, lu tanya aja sama Valera. Jadi lu kan orang internalnya
namanya KTM. Apakah lu dengar gosip perumbu sepoi-sepoi gitu di KTM? Nah, Dani Pedrosa bilang apa? Ya memang sejauh ini karena dia bilang belum bisa dikonfirmasi dan tidak ada yang dikonfirmasi, ya udah berarti memang belum dikonfirmasi. Tetapi menurut saya itu adalah gerakan yang bagus dari Ducati. Teng tong. Sebenarnya kalau menurut gua maksud dia adalah kalau memang Ducati mau menawar Acosta, itu adalah gerakan yang bagus dari Ducati, tapi tidak mengkonfirmasi bahwa itu sudah ditandatangan atau sudah disepakati. Masalahnya adalah media KTPS dan seluruh MotoGP itu heboh banget cuman gara-gara 2 baris kalimatnya Dani Pedrosa itu. Dianggap bahwa Acosta fix akan pindah ke tim pabrikan Ducati untuk menjadi rider Ducati Red Bull, karena ya memang setelah sepang tes Ducati Superbike itu launching, mereka Nicolo Bulega itu launching dan resmi tidak ada lagi logo Monster di situ. Jadi para media Spanyol itu bilang, oh ini sudah pertanda nih bahwa Red Bull akan bergabung ke MotoGP dan gak lama lagi juga akan bergabung di Superbike karena mereka sudah bergabung di Ducati MX di Amerika sana. Jadi ya gosipnya makin kencang karena Monster itu sangat erat hubungannya dengan Pecco Bagnaia. Kalau Pecco hengkang, ada kemungkinan Monster juga akan hengkang. Kenapa? Karena si Marc Marquez itu adalah ridernya Red Bull. Red Bull itu harus lepas dia kemarin karena Monster itu adalah sponsornya Ducati pabrikan, karena ada si Pecco di situ. Jadi mereka baru bisa masuk kalau Pecco hengkang dari Ducati pabrikan, karena itu adalah sponsor yang melekat sama Pecco dan anak-anak VR46, kecuali lu kemarin ini kayaknya ya. Jadi karena Monster udah nggak nempel di motor Superbike-nya Nicolo Bulega, dianggaplah bahwa tahun depan Red Bull resmi akan bergabung dengan Ducati pabrikan bersamaan dengan bergabungnya Acosta, dan Monster akan pergi mengikuti kemanapun Pecco pergi katanya. Jadi nah ini gosip berhembus sepoi-sepoi, gue bahas daripada gue lupa nanti. Aprilia, kalau kalian dengar di part pertama apa di Sepang Checkdown itu gue bilang bahwa Pecco itu kabarnya mengabaikan tawaran resmi yang diajukan oleh Aprilia. Sementara Yamaha punya penawaran resmi, bukan diabaikan, tetapi Yamaha memberikan space waktu untuk si Pecco menyatakan sikap. Kalau dia mau bergabung, kalau enggak, tapi ada range waktunya dan Yamaha akan menunggu sampai waktu itu selesai. Nah, tepat setelah Yamaha punya ngambek V4 di hari kedua tes Sepang kemarin, gosip berhembus sepoi-sepoi Aprilia mengincar Enea. Plus kalau si Pecco ternyata tiba-tiba kesambet mau bergabung sama Aprilia, harga kontraknya akan turun. Kenapa? Karena mereka tidak mau menjadi pilihan keduanya Pecco. Ngerti maksud gue? Ya wajar sih karena Aprilia mungkin sakit hati. Gue lo nawar lu jawab aja kagak. Sementara Yamaha ya dicuekin sih kagak. Tapi seolah-olah dia lebih condong ke Yamaha karena Yamaha lebih memberikan dia kelonggaran untuk memutuskan dibandingkan Aprilia. Aprilia kan tanya lu mau atau kagak, gak ada dikasih space untuk mikir atau apa gitu kan. Sementara untuk Yamaha katanya sih lebih condong ke sana karena hubungannya Yamaha dengan BB Vale. Katanya sih seperti itu. Sehingga begitu Yamaha punya mesin itu mangkrak di hari kedua, Aprilia katanya menurunkan nilai kontraknya Pecco. Kalau lu mau kesini, kita turun harga karena lu menjadikan kami pilihan kedua. Karena mereka kabarnya justru mengincar Enea. Enea sendiri gosipnya bulan lalu itu berencana untuk mengetuk pintunya Yamaha karena tahu bahwa Quartararo pasti hengkang. Entah hengkangnya kemana, pasti bakal hengkang. Jadi Enea gosipnya mengetuk pintunya Yamaha. Jadi karena Yamaha itu justru berminatnya sama Pecco, ya Aprilia justru ngincarnya Enea. Meskipun faktanya 2 tahun lalu Aprilia lah yang mengabaikan Enea. Jadi ya kalau menurut gue santan instannya Aprilia juga. Mereka kemarin mengabaikan Enea, sekarang Pecco yang mengabaikan mereka. Ya begitulah. Cuman maksud gue yang kemana-kemana, ya begitulah kurang lebihnya. So kita bahaslah KTM pabrikan Acosta P8 di hari ketiga. Dia ini menguji banyak hal, mulai dari sasis, aero, kemudian setup. Sasisnya dia suka, jadi dia bilang sasisnya ini lumayan bagus lah karena peningkatannya lumayan banyak. Cuman ya masih juga ceter kiri kanan. Tapi ya lumayan lah, ceternya bisa dikendalikan dan akselerasi ketika keluar tikungan bisa lebih baik katanya. Tetapi ya karena masih ada ceternya ya tetap aja jadi masalah. Jadi dia bilang hari ini sesi pengujiannya sangat panjang. Kami fokus pada aero dan saya puas. Kami harus membuat beberapa keputusan dan semuanya tampak berjalan dengan baik dan menuju ke arah yang benar.
Saya menguji berbagai aerodinamis tambahan untuk motor dan kami juga menguji beberapa hal lain. Kami mencoba membantu motor untuk membentuk paket yang bisa kami pakai untuk balapan tahun ini. Kami harus mencoba semuanya dan tampaknya berhasil. Saat ini motor ini adalah motor yang saya sukai, tetapi ya masih ada ruang untuk perbaikan. Saya senang dengan cara KTM mengerjakan aerodinamika dan pengeremannya juga sudah meningkat. Itu adalah aspek penting lainnya dari motor ini dan secara keseluruhan saya puas. Selain itu, motor ini lebih cepat, yang saya juga sulit jelaskan kenapa, tapi yang jelas motornya bekerja lebih baik. KTM tahun 2026 ini membuat saya lebih alami dalam berkendara. Anda tidak perlu mengerahkan 100% untuk mencetak waktu yang tepat. Semuanya lebih sederhana dan itu yang penting. Tahun lalu di tes ini saya sudah jatuh 5 kali, jadi menyenangkan bahwa sekarang saya tidak terlalu banyak jatuh dan memiliki sesuatu yang membuat hidup Anda lebih mudah. Jadi sempat ditanya dia, emang kenapa lu nggak mau jatuh apa gimana? Mungkin trauma sama Quartararo gitu. Jadi dia bilang, enggak sih, sekarang gua tuh udah pakai otak gua. Gua pikir-pikir daripada gua crash terus merusak motor, ini kan motor mau dicari paketnya kalau rusak ya nggak bisa lagi dipakai untuk menguji. Jadi mending nggak usah jatuh. Tapi ternyata kalau tanpa jatuh pun saya bisa cepat, berarti ini motor bagus. Logikanya kan. Kalau tahun lalu gua tuh sampai harus jatuh-jatuh untuk cetak waktu yang baik. Sekarang gue bisa cetak waktu yang baik tanpa harus jatuh. Kalau nggak salah dia punya catatan waktu 1 menit 57 detik dan itu menurut dia tanpa jatuh gue bisa bikin itu, berarti ini motor bagus. Kurang lebihnya begitulah kata dia. Jadi ditanyalah dia soal simulasi balapan. Jadi dia bilang, mungkin kami tidak bisa melakukan simulasi di sore hari karena kami harus mengubah rencana kami. Tujuan saya adalah memiliki motor terbaik dengan kombinasi yang sudah disediakan oleh KTM agar kita bisa sampai di Thailand dengan cepat dan konsisten. Catatan waktu dan posisi berapa itu tidak terlalu penting bagi saya di sini. Hari ini saya berada di posisi yang lebih baik, tetapi bukan berarti saya berusaha lebih keras, melainkan karena kami punya motor yang sedikit lebih baik. Saya pikir punya kecepatan yang baik akan penting untuk bersaing di Thailand. Dan saya pikir mereka sudah melakukan pekerjaan yang baik. Biasanya saya selalu membuat beberapa kesalahan dalam pengujian dan saya terjatuh lalu kehilangan waktu. Tapi itu tidak terjadi di tes kali ini dan itu membuat saya senang dengan cara saya menangani semuanya. Mengenai sasis, tim sedang mengerjakannya karena ada banyak sasis katanya mereka pakai. Kami sedang mengevaluasi ke arah mana yang akan diambil. Nah, soal sasis ini dia sempat ditanya karena ini ya katanya agak-agak nggak terlalu suka dia punya sasis. Si Maverick Viñales juga suka-suka aja meskipun ya menurut dia ada yang perlu diperbaiki. Nah, ditanya lah Acosta karena kan ya you know lah ya, Jorge Lorenzo bilang dia sama Viñales memang agak nggak terlalu bagus hubungannya. Jadi dia bilang gini, komentar yang berbeda dari para rider mengenai arah pengembangan atau part-part yang diuji itu tergantung pada gaya berkendara dan perasaan masing-masing. Saya sih belum mendengar komentar dari rider lain, tapi saya harap kami semua akan menuju ke arah yang sama. Karena itulah yang dilakukan oleh pabrikan lain, mereka menuju ke arah yang sama dan terus berkembang dari sana. Jadi saya harap kami akan melakukan hal yang sama. Tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh rider lain saat ini, meskipun saya mengerti bahwa setiap orang berusaha untuk bekerja demi keuntungan mereka sendiri. Jadi katanya pengembangannya Maverick Viñales itu beda arah dengan Acosta. Acosta maunya kemana, Viñales maunya kemana. Dan sayangnya KTM itu lebih dengar Viñales. Katanya itulah kenapa tahun lalu Acosta itu ngambek. Katanya begitu. Brad Binder seperti biasa no interview, dia ada di posisi ke-13 di hari ketiga. Dia juga berhasil mencatatkan waktu 1 menit 57 detik sebenarnya, jadi dia ada di posisi 13 di hari ketiga, tepat di atasnya Maverick Viñales. Oh, ini pantas si Acosta kemarin ditanya soal Binder sama Viñales. Karena dianggap hampir sama katanya kemampuannya sama Acosta karena bisa mencetak 1 menit 57 detik sama-sama. Tapi ya Acosta di mana, mereka di mana? Acosta P8, mereka semua ada di luar P10. Tapi ya mungkin standarnya adalah 1 menit 57 detik, ya who knows juga. Kurang lebihnya begitulah, si Binder nggak ada interview seperti biasa. Kita pindahlah ke Tech3 yang kemarin di launching MotoGP akhirnya resmi foto perdana dengan Gunther Steiner sebagai CEO barunya Tech3.
tek tuah katanya. Jadi waktu di stage launching kemarin dia sempat ditanya, dia kan Enea terus Vinales di situ bertiga. Mereka kan foto bersama tuh di Petronas. Ditanyalah sama MC-nya, menurut orang-orang F1, Gunther Steiner ini menakutkan karena kan memang di dokumenternya F1 itu dia ngomongnya katanya pedis banget. Jadi ditanyalah sama para ridernya, menurut lo apakah Gunther Steiner akan seperti itu di MotoGP? Jadi si Enea bilang ya menurut saya tidak ada yang perlu ditakuti dari Gunther Steiner karena menurut saya dia orangnya baik kok. Selama ini di sepanjang tahun 2025 dia sering ada di pedok dan dia adalah pribadi yang baik dan menurut saya nggak ada yang perlu ditakutkan kok dari dia, katanya. Si Gunther Steiner ketawa pas denger itu. Karena di F1 katanya dia itu emang kejam banget katanya sih, tapi ya begitulah. Jadi Enea P10 di hari ketiga. Jadi dia bilang saya senang dengan 3 hari ini yang sangat positif bagi saya. Kami banyak bekerja. Hari pertama fokus pada ergonomi motor, kemarin kami sedikit mengerjakan setup, dan hari ini kami melakukan beberapa perbandingan dengan aerodinamika dan mencoba menemukan sesuatu yang lain. Jadi ternyata sasis itu ada banyak. Jadi dia bilang kalau sasis yang paling baru saya belum coba, tapi ada sasis lain yang saya sudah coba, saya sama sekali nggak suka. Jadi saya berpikir mau coba sasis yang baru itu karena katanya masih dicoba sama Vinales. Saya berpikir untuk mencobanya nanti di Thailand. Yang penting bagi saya agar Binder dan saya juga mengujinya. Karena kami punya beberapa pendapat yang berbeda di pedok, beberapa orang sangat menyukainya, sedangkan yang lain sama sekali tidak menyukainya. Nah ini, jadi aku suka banget. Vinales ya suka, tapi menurut dia kok agak kurang gitu. Nah ternyata si Binder nggak dapat, Enea nggak dapat sasis yang paling baru. Jadi sasis baru yang 2026 itu ada 2. Yang pertama mereka sudah coba semua, yang kedua baru si Acosta sama Vinales. Nah mereka berdua, si Binder sama Enea ternyata belum mencoba. Jadi ya rasa-rasa anak tiri kak, juga. Jadi memang nampaknya arah pengembangan motor KTM ini dikasih ke Acosta sama Vinales dan ternyata mereka berdua berbeda pendapat. Dan itulah kenapa Jorge Lorenzo akhirnya menyerang Acosta dengan bilang bahwa hubungannya Vinales sama Acosta itu agak gitu. Jadi ditanyalah ini ya secara keseluruhan, menurut lo gimana tes Sepang ini? Jadi dia bilang saya rasa positif sih karena saya sudah memperbaiki catatan waktu saya sekitar 1 detik dibandingkan ketika kualifikasi tahun lalu di sini. Jadi saya bisa senang. Jelas seperti yang saya katakan, para pesaing kami sangat tangguh, mereka sangat kuat, dan pasti ada beberapa pabrikan yang berkinerja lebih baik. Jadi kami perlu untuk terus meningkatkan diri. Saya pikir KTM sudah melakukan pekerjaan yang baik, tetapi kami perlu bekerja lebih baik lagi. Jadi ditanyalah dia, emang kenapa dengan masalah ergonomis lu? Biasa, kalau udah kayak gitu berarti sadel kak. Jadi dia bilang, ya ergonomis itu penting bagi saya karena saya ingin merasa nyaman saat balapan. Karena dengan merasa nyaman, saya mampu mempertahankan kecepatan balap yang konsisten dan itulah hal yang paling kami perlu perbaiki. Ditanyalah dia soal kepala kru barunya. Jadi dia mewarisi kepala krunya Brad Binder karena Brad Binder mendapat kepala kru baru, mantan kepala krunya Toprak. Dan tentu saja dia senang. Dia merasa disayang sama KTM karena dia dikasih penggantinya Giri Boula yang menurut dia lumayan hebat, dikasih mantan kepala krunya Binder yang menurut dia ya kurang lebih hampir sama hebatnya. Akhirnya dia bisa bernafas lega. Jadi dia bilang, saya senang sekali bekerja dengannya. Awalnya memang ya seperti biasa selalu sulit, tetapi saya pikir justru akan lebih sulit lagi karena saya nyaris nggak pernah ketemu sama dia. Tapi ternyata semua berjalan dengan lancar, setidaknya dalam tes di sini. Kami lumayan akur, saya menyukai 70-75% dari hal-hal yang kami coba lakukan. Saya juga menyukai perubahan yang kami lakukan pada ergonomi. Jadi untuk saat ini salut untuk Andres atas bantuannya. Jadi Andres ini adalah Andres Madrid, mantan kepala krunya Brad Binder. Gua nggak tahu apakah Phil Morris ya namanya, mantan kepala krunya Toprak itu akur sama Binder. Masalahnya adalah nggak ada interviewnya Binder, jadi gua nggak tahu apakah dia akur sama Binder apa gimana. So kita pindahlah ke Maverick Vinales. Dia ini kan kemarin absen di akhir musim karena dia punya bahu, dan si Hervé Poncharal itu bilang dia secara psikologi dan secara mental agak terganggu. Ditanyalah dia, gimana bahu lu? Jadi dia bilang secara fisik saya merasa sangat baik. Jujur saja hari ini kami mencoba
mencoba berbagai setup dan posisi berkendara yang berbeda. Kami mencoba berbagai arah untuk memahami apa yang perlu kami tingkatkan. Tentu saja motornya yang paling nyaman bagi saya adalah motor yang saya gunakan di akhir hari pertama tes dan di awal hari kedua. Motor itu memberikan saya sensasi yang paling saya sukai dan saya cukup puas memulai musim dengan motor itu. Jadi nampaknya dia sudah menentukan motor mana yang dia mau pakai untuk musim ini. Sayangnya Akosta mungkin nggak setuju sama itu motor. Pokoknya ini dua agak-agak berlawanan lah. Cuman masalahnya adalah para KTM ini, bahkan yang di Tech 3 itu akan mendapatkan motor yang sama dengan KTM pabrikan. Jadi motornya Vinales itu harus sama dengan yang dipakai oleh Akosta, sehingga ini akan menjadi masalah kalau Akosta nggak suka pengembangannya Vinales atau Vinales nggak suka pengembangannya Akosta, karena itu bakal dihomologasi. Jadi ternyata dia itu sempat crash. Ditanya lah dia, kayaknya lu sempat jatuh, apakah habis crash lu kembali lagi ke track apa gimana? Jadi dia bilang, sayangnya saya tidak kembali lagi ke track setelah saya crash untuk memulai simulasi balapan, karena saya harus menguji banyak hal hari ini untuk memastikan atau mengatakan apakah saya menyukainya atau tidak. Jadi karena saya mencoba banyak hal, saya terjatuh, tetapi bukan dengan motor yang saya sukai, tetapi dengan motor lain yang memiliki setup yang sama sekali berbeda dan posisi berkendara yang berbeda. Jadi saya tidak bisa melakukan time attack yang bagus, saya juga tidak bisa melakukan simulasi balapan yang bagus. Tetapi secara keseluruhan saya senang dengan catatan waktu yang saya raih pada hari pertama dan kedua, dan kami masih memiliki banyak area untuk dieksplorasi. Jadi hari ini adalah hari yang baik untuk melakukannya. Nah, ditanyalah dia, kira-kira lu udah ketemu apa yang bikin srek, meskipun tadi kan lu bilang lu paling suka sama motor hari pertama dan di awal hari kedua. Jadi dia bilang, saya tidak tahu pastinya motor mana yang akan kami pakai balapan untuk musim ini. Kita tidak pernah tahu, tapi pasti nanti kita akan tahu. Yang saya sukai adalah umpan balik yang saya dapatkan dari motor ternyata sangat bagus, terutama di hari kedua di pagi hari. Ini kayaknya dia minta homologasi yang itu. Nah, kita lihat nanti Akosta mau apa enggak sama itu motor. Jadi dia bilang, motor di hari kedua pagi hari, itulah yang selalu saya cari. Itulah yang selalu saya cari. Begitulah cara saya ingin memulai di Thailand nanti, di mana saya tidak memiliki banyak hal untuk diuji. Maksudnya dicoba-coba, bongkar-bongkar. Tetapi saya hanya perlu bekerja untuk balapan. Karena saya pikir saya sudah menemukan dasar yang bagus. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya sekarang lebih positif setelah libur musim dingin. Dia bilang, saya tentu saja puas dengan musim dingin ini, tetapi banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Memang sulit dipahami apa yang berbeda dari tahun ke tahun, tetapi ya memang level motornya juga berbeda. Jadi selalu rumit untuk membandingkan satu hal dengan hal lainnya, tetapi saya pikir semuanya berjalan cukup baik. Saya sangat cepat dalam memahami apa yang saya butuhkan pada motor untuk bisa melaju dengan cepat, dan di mana kita perlu bekerja lebih keras untuk mengatasi titik terlemah motor. Saya pikir ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan sepanjang tahun, tetapi sangat jelas kemana kami perlu melangkah dalam hal setup dan komponen. Jadi tesnya sejauh ini positif. Saya rasa pada akhirnya ini adalah tentang cara kerja kami, tetapi pertama-tama saya perlu pulih dulu dari cedera bahu saya. Hari ini saya mengujinya dengan mendarat di aspal karena dia crash kan. Itu adalah salah satu tes terbaik yang bisa saya lakukan. Ternyata bahu saya sempurna, jadi menurut saya sudah benar-benar sembuh. Saya masih perlu melakukan beberapa hal, terutama pada punggung saya karena saya kehilangan sedikit kekuatan di sana, tetapi saya sedang memulihkan lengan, dada, dan punggung saya. Sejauh ini saya cukup senang dengan kondisi saya. Jadi kalau lo cedera, teslah dengan cara crash. Intinya seperti itu. Jadi dia bilang, ini kan bahu gua sakit nih, tapi setelah gua crash ternyata dia baik-baik aja, berarti udah sembuh nih. Kita mau ngebahas soal itu ya, tikungan 5. Jadi sebenarnya itu mulai dibahas sama para rider, terutama Jono yang ada di sana itu sempat bingung, ada apa dengan tikungan 5 ini barang kenapa? Jadi gosipnya di situ aspalnya agak sedikit licin katanya. Jadi kalau masih pagi katanya dia punya reaksi aspal itu dengan ban agak enggak match. Itulah kenapa Quartararo crash-nya pagi,
Moreira juga crashnya pagi, Alex Marquez juga crash di situ pagi juga, Jorge Martin tahun lalu crash di situ pagi juga. Jadi menurut beberapa orang yang ada di sana, karena gua nggak pernah ke tikungan 5, gua nggak pernah track walk soalnya Kak di sana, katanya dia punya aspal itu memang agak sedikit lain, agak licin kalau pagi hari, entah karena lembab atau embun apa gimana gitu. Tapi yang jelas rata-rata yang crash di situ itu terjadinya di sesi pagi, karena Alex Marquez juga crash di situ itu sesi pertama kalau nggak salah, meskipun ya dia agak siang tapi tetap aja katanya sih begitu. Nah mumpung gue ingat, soalnya ini sebenarnya nggak ada di transkrip gue. So kita pindahlah ke Aprilia. Jorge Martin kemarin pengumuman bahwa dia mendapatkan oke dari dokternya untuk bisa mengendarai motor di tes Buriram nanti. Jadi Aprilia membuat konfirmasi bahwa Jorge Martin akan terbang ke Buriram untuk mengikuti tes Buriram karena sudah mendapatkan oke dari dokter untuk mengendarai motor. Apakah memang dia sudah fit nanti di Buriram itu lain cerita. Karena dia akan tetap tes medis dulu di Buriram. Tapi yang jelas dokter Carta sudah mengatakan oke untuk dia bawa motor di Buriram nanti. Nah ngomongin soal Martin, Papi Peri Rivola sempat ditanya soal itu. Jadi di akhir tes Sepang kemarin, Rivola sempat ditanya soal perpanjangan kontraknya. Karena kan ditanya, ini Bes kan udah langsung diperpanjang, apa kabar sama Martin? Jadi dia bilang, Marco Bes itu memang prioritas kami dan kami senang ternyata kami bisa memperpanjang kontraknya bahkan sebelum musim dimulai. Kami senang dengan itu karena memang dia adalah target kami untuk diperpanjang. Sementara untuk Martin, dia masih perlu mendapatkan bukti bahwa dia bisa sehebat dulu dan dia bisa cocok dengan motor kami. Sehingga kami memberikan dia waktu yang dia inginkan untuk menguji semuanya. Intinya adalah Aprilia siap-siap untuk melepas Martin. Dan mereka nampaknya tidak terlalu kekeh untuk memperpanjang Martin. Kalau gue lihat-lihat emang dari bahasanya Rivola. Sementara gosip dari media KTPS katanya Jorge Martin memang OTW bakal diterima sama Yamaha. Gue nggak tahu kenapa ini sama dengan Honda kemarin, bakal diterima sama Honda, bakal diterima sama Yamaha. Pertanyaannya adalah apakah segampang itu Yamaha menerima dia? Terutama setelah M1 V4 ngambek kemarin. Jadi ya itu tergantung lagi tujuannya Martin. Kalau dia cuma mau cari gaji, dia akan tutup mata dengan apapun yang terjadi sama mesin V4. Dan Peko juga kayaknya kalau ini barang ternyata sampai tengah musim gak bagus-bagus juga, ya Peko juga akan mikir-mikir masuk di Yamaha sebenarnya kalau menurut gua sih. Tapi ya mana tahu, kita lihat aja lah. Kita bahas dulu Marco Bes P2 di hari ketiga. Jadi dia tepat ada di bawahnya Alex Marquez. Jadi memang di catatan waktu dia adalah peringkat kedua, tetapi katanya di simulasi race Peko Bagnaia dan Marc Marquez ada di atas dia. Jadi pas simulasi balapan, catatan waktu terbaik itu dipimpin oleh Alex Marquez, lalu Marc Marquez, lalu Peko Bagnaia. Dia entah di mana, gua nggak tahu. Tapi yang jelas bukan dia di tiga besar. Jadi sepanjang tes Sepang, karena lagi-lagi nggak ada Martin, ya dialah yang ngeborong semua itu pengembangan. Wajar kalau dia agak-agak puyeng dan mumet. Tapi karena gajinya naik, ya oke lah diterima. Jadi dia itu menguji sasis baru, kemudian fairing baru, kemudian ada aero baru. Gua lupa namanya apa itu aero barunya. Yang jelas lumayan lucu, nggak seperti Obelix sih, tapi lumayan bagus. Dia mengujinya di hari kedua sore hari plus di hari ketiga. Jadi ditanyalah dia, apa kabar lu? Dia bilang, ya melihat bagaimana keadaan saat ini, saya sangat berharap bisa melanjutkan seperti yang saya lakukan di akhir musim lalu. Saya pikir motor saat ini merupakan langkah maju di setiap aspek. Nah, ditanyalah sama Jono, lu kayaknya menguji aero baru tuh, apa kabar? Enak nggak dipakainya? Gimana? Jadi dia bilang, masalahnya adalah bos saya tidak mau saya menjawab pertanyaan teknis seperti ini. Jadi saya tidak mau menjawab dan sisanya saya tidak tahu. Yang bisa saya katakan adalah mengingat kondisi MotoGP saat ini, perbedaannya selalu kecil. Jadi sulit bagi saya untuk memberikan jawaban yang jujur. Jadi ditanyalah dia, lu kan simulasi balapan, terus lu juga sempat ketemu rider lain tuh di track. Apakah mereka punya inovasi lumayan menarik untuk lu? Terutama Honda ada fairing baru, kemudian Ducati juga bawa fairing barunya, kemudian Yamaha dengan V4-nya yang ngambek itu nggak dihitung mah.
Jadi dia bilang sebenarnya saya tidak terlalu banyak ketemu sama pabrikan lain di trek. Ya memang ketemu sama banyak ya, sedikit di pagi hari. Kemarin saya sempat ketemu Vinyales dan sempat ketemu dengan Acosta. Saya sempat memperhatikan beberapa perbedaan yang kemudian saya ceritakan kepada teknisi saya. Tapi selama tes sulit untuk membuat perbandingan karena setiap orang punya programnya sendiri dan menggunakan ban yang berbeda. Ini sama dengan perkataannya Luca Marini sih. Karena bannya beda ya lu nggak bisa membandingkan. Jadi seperti yang saya katakan, sulit untuk memberikan komentar yang akurat tanpa mengetahui apa yang terjadi, apa yang mereka uji, ban apa yang mereka gunakan, dan konsumsi bahan bakar setiap orang. Ini kayaknya dia janjian sama lu kemarin nih deh bahasanya. Persis sama. So, ditanyalah soal persiapan balapan. Kira-kira menurut lo, sesiap apa lo untuk balapan Thailand? Jadi dia bilang, adalah hal penting untuk kita melakukan tes Buriram. Kenapa? Karena balapan akan dilakukan di sana. Jadi kita harus bersiap-siap. Soal paket untuk tahun ini, sejujurnya saya belum memutuskan karena kemarin hujan, sehingga ada beberapa program yang belum sempat kami lakukan. Dan kami juga masih akan menguji beberapa part baru di Thailand yang nggak sempat diuji kemarin, ya masih mau diuji lagi katanya. Jadi belum ada keputusan mengenai paket motor. Nah, karena di Buriram nanti Jorge Martin nongol. Jadi ya menurut lo, semoga nggak kayak KTM yang satu kemana ya kan. So ditanyalah dia soal rencananya musim ini. Apakah dia berencana untuk bertarung memenangkan gelar? Karena kan kemarin dia P3 klasemen kan. Kalau misalnya balapan besok nih dengan motor yang sekarang ada, jadi dia bilang, ya saat ini masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita masih punya satu tes lagi, jadi kita belum buru-buru lah. Dan kalaupun misalnya kita besok balapan dengan motor tes Sepang ini, saya sih siap-siap kalau mau balapan besok dengan motor yang ada di tes Sepang ini. Karena jujur ini tes membosankan kalau cuma ngider. Karena akhirnya kita jarang ketemu orang di trek. Kalau kita balapan kan ketemu orang rame-rame di trek. Ada aja jawabannya dia. Bagaimanapun saya puas dengan time attack yang kami lakukan. Sejujurnya saya ingin bisa lebih baik lagi, tapi kami harus terus menguji banyak hal yang saya harus membiasakan diri dengannya. Jadi karena kami menguji banyak hal, ya motor yang kami pakai untuk time attack ya kadang-kadang gitu. Gak tahu apakah ini bagus atau enggak. Pokoknya begitulah. Jadi itu bukan time attack terbaik dalam hidup saya, tetapi ya terbaik dalam tes. Jadi ya kalau kita balapan tentu saya akan tegang, saya akan menikmatinya karena udah lama kita nggak tegang lagi. Karena bagi saya turun ke trek hanya dengan 4 lap lalu kembali lagi ke pit itu rasanya cukup membosankan karena seperti itu sepanjang hari. Jadi dia ternyata kalau menguji sesuatu 4 lap terus balik lagi feedback, keluar lagi 4 lap balik lagi feedback. Jadi dia bilang enaknya itu kalau balapan udah nggak mikir apa-apa, udah sekalian kita rame-rame di situ, udah ketemu di situ, battle ya battle, nggak terlalu pusing soal feedback, nggak perlu pusing sama sensasi, pokoknya balapan aja. Jadi ya begitulah dia bilang. Kita pindahlah ke track house Raul Fernandez. Jadi dia ini di launching MotoGP kemarin tukeran motor sama Ai Ogura. Gue tuh sempat bingung kenapa ini livery Gulf nomornya 25 sementara liverinya track house pakai nomor 79. Ternyata mereka tukar livery dan tukar letter. Jadi Raul Fernandez ditanya soal tesnya. By the way, ini adalah tes Sepang di mana dia menyelesaikan semua hari tes. Karena tahun lalu boro-boro satu hari tes, setengah hari pagi-pagi udah crash cedera selesai. Kemarinnya lagi dia juga cedera selesai. Jadinya ini adalah hari pertama sampai hari terakhir dia tes lengkap. Jadi dia bilang saya senang karena setelah gagal menyelesaikan hari pertama tes selama 2 tahun berturut-turut, menyelesaikan tes dengan hasil yang baik adalah hal positif. Ini adalah hari-hari yang sangat penting karena kami harus memutuskan paket aero yang mana yang akan kami ambil, dan kalau tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkannya atau memilih paket lain, itu akan menjadi masalah. Jadi dari sudut pandang ini saya senang bahwa kami sudah menyetujui sesuatu yang saya sukai meskipun masih ada beberapa elemen yang belum sepenuhnya membuat saya nyaman. Secara khusus dalam hal kecepatan, kami punya banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan. Sesi time attack adalah bagian terburuk dari tes saya kali ini, terutama ketika saya menggunakan ban soft dan ketika trek memiliki grip yang sangat tinggi. Saya tidak bisa mencetak lap tercepat saya dan saya tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan gaya berkendara saya. Di sisi lain, saya merasa nyaman dengan kecepatan balapan saya di simulasi balapan, atau setidaknya kalau saya memakai ban bekas. Jadi dia masih nggak nyaman sama ban barunya.
Jadi karena tahun lalu dia berhasil menang, ditanyalah dia musim ini lu maunya gimana? Apakah lu mau ada peningkatan apa gimana? Karena kan tahun lalu lu jadi satu-satunya rider yang menang di Trackhouse. Jadi dia bilang tahun lalu mulai dari pertengahan musim hingga akhir musim, saya membuat kemajuan yang stabil di kualifikasi dan itu menghasilkan beberapa hasil yang bagus. Meningkatkan performa motor dalam time attack akan sangat penting bagi saya musim ini. Di Buriram kami harus mencari cara untuk memaksimalkan performa ban soft. Meskipun demikian, secara keseluruhan saya senang dengan apa yang sudah kami lakukan. Jadi ditanyalah dia soal RSGP26. Dia bilang motornya kompetitif dan Bezzecchi sudah membuktikan bahwa dirinya sangat cepat bahkan dalam hal time attack. Jadi secara pribadi saya harus bekerja untuk menemukan solusi di area ini, mengingat kita sudah ada di jalur yang tepat dalam hal kecepatan balapan. So kita pindahlah ke Aogura P11 di hari ketiga. Jadi ditanyalah dia, lu puas atau kagak? Jadi dia bilang sebenarnya saya mengharapkan sesuatu yang lebih, jadi saya tidak puas. Saya pikir ini adalah perpaduan antara pembalap dan motor. Jujur saya berharap bisa melaju beberapa per 10 detik lebih cepat, tapi saya tidak mampu melakukannya. Perasaan di atas motor lebih baik daripada motor 2025, tetapi karena kalau dibandingkan dengan Bezzecchi, saya punya sedikit kekurangan terutama di tikungan cepat. Marco bisa mempertahankan kecepatan yang lebih tinggi dan itu membuat motornya berbelok lebih cepat. Di sisi lain, ini adalah trek yang berbeda tetapi juga salah satu favorit saya. Jadi itu yang membuat saya harus berpikir bagaimana caranya membuat motor ini lebih kompetitif, karena meskipun riding style saya sedikit berbeda dengan Bezzecchi, mestinya saya bisa juga untuk memperbaiki diri. Nah, ternyata selama sepang tes dia kena flu. Jadi dia bilang saya jujurnya lagi flu. Meskipun saya sudah mematikan AC selama berada di sini, toh tetap juga saya kena flu dan saya tidak tahu kenapa. Untungnya itu tidak mempengaruhi saya selama berkendara di atas motor. Mungkin kemarin waktu foto pakai jas dia nggak ada gara-gara flu kali ya. Soalnya cuma dia toh yang nggak ada kemarin waktu foto bareng jas. Kalau pakai letter dan motor dia ada, tapi waktu foto pakai jas dia nggak ada. So akhirnya kita pindahlah ke pabrikan terakhir, Ducati. Kita bahas dulu dari VR46. Di Ghia P3 di hari ketiga. Sebenarnya dia pantas berpuas diri karena time attack dia lebih baik daripada Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sebagai pemakai motor pabrikan. Jadi dia bilang kecepatannya bagus dan rasanya nyaman. Saya juga senang karena tidak pernah melakukan lap yang lambat. Saya mencoba banyak hal dalam hal setup, aerodinamika, dan sasis baru. Jadi kami akan pergi ke Thailand dengan paket yang bagus. Sayang sekali kami tidak bisa menyelesaikan seluruh program yang direncanakan kemarin karena hujan. Tetapi saya rasa kami sudah mencapai 90% dari program yang ditetapkan dan akan menyelesaikannya di Buriram, karena kan Buriram 2 hari tes. Jadi ditanya apakah ini mempengaruhi time attack lu? Jadi dia bilang iya, karena kami menggunakan sesuatu di sore hari untuk mencoba memperbaiki lap tercepat. Tetapi hasilnya justru sebaliknya dari yang kami harapkan. Jadi dia bilang waktunya sih tidak buruk karena saya mencatatkan waktu 1 menit 57 detik, tapi kami belum mencapai performa terbaik kami ketika waktunya time attack. Jadi ditanyalah dia, menurut lo dengan motor 2025 gimana? Jadi dia bilang, saya tidak bisa mengatakan bahwa kami sudah membuat banyak kemajuan secara keseluruhan, tetapi kami pasti sudah membuat kemajuan di beberapa area. Musim lalu saya tidak punya feeling yang konsisten di bagian depan, tetapi di sini saya tidak mengalami masalah apapun. Kita akan lihat apakah kita bisa mengkonfirmasi ini di sirkuit lain. Jadi ditanyalah dia, apakah bukan gara-gara grip? Karena ada beberapa rider yang memperkarakan grip ketika time attack. Jadi dia bilang sebenarnya kalau mau ngomongin grip, Misano itu lebih jelek dia punya grip daripada di sini. Jadi di Malaysia gripnya menurut saya bagus, tetapi memang masih memungkinkan untuk menguji hal-hal baru dan memahami sesuatu. Secara keseluruhan saya bisa mengatakan bahwa semuanya positif. Tim di pabrikan Ducati melakukan pekerjaan yang hebat karena kami sampai di sini dengan motor yang lebih baik daripada motor tahun 2025. Seperti yang saya katakan, bagian depan motor itu langsung merespon lebih baik dan secara bertahap membaik. Secara pribadi saya mencoba langsung memacu
motor untuk segera memahami sensasinya yang merupakan tujuan saya, dan saya senang karena ternyata paketnya bagus, hanya perlu disempurnakan. Secara keseluruhan semuanya berjalan lancar dan kami mencoba banyak hal. Sayang sekali kami tidak bisa menyusun paket terbaik untuk time attack. Tetapi ini adalah tes yang bagus. Jadi ditanya, kira-kira lu siap kagak kalau balapan besok? Jadi dia bilang, ya kalau kita balapannya di Sepang ya siap lah. Tetapi kalau mau membahas balapan seluruh musim ini, kita kayaknya perlu tes tambahan. Karena tes tambahan selalu bermanfaat. Jadi ditanyalah soal aero, karena kan dia juga ikut menguji aero baru. Jadi dia bilang, sejauh yang saya ketahui, dengan semua spesifikasi yang saya uji, baik ban baru maupun bekas, saya mendapatkan hasil yang sama persis. Part-part baru tersebut memberikan saya perasaan positif, tetapi selalu sulit dalam hal pengujian untuk menyetujui atau langsung menolak sesuatu. Jadi saat ini kita hanya bisa pulang dan menganalisa lalu mengkonfirmasinya kembali di Thailand. So kita pindahlah ke Morbidelli, satu-satunya pemakai motor non pabrikan. Dia pakai motor bekas karena Alliger, sorry to say, kemarin pas launching katanya kemungkinan akan absen sampai akhir bulan Maret. Artinya dia nggak akan ikut balapan Buriram. Karena Buriram itu kan awal Maret, dia katanya harus absen sampai akhir Maret setidaknya. Itu artinya memang tulangnya masih belum bisa dipaksa. Jadi Morbidelli P6, dia bilang, bagi saya ini adalah hasil yang positif. Ini adalah 3 hari kerja keras, tepat seperti yang Anda butuhkan untuk beradaptasi sebaik mungkin dengan paket baru dan kecepatan MotoGP. Peningkatan terus-menerus terjadi, jadi secara keseluruhan saya senang. Nah, ditanyalah dia, kan lu satu-satunya nih yang nggak pakai motor pabrikan, nggak pakai Desmo GP26. Apakah lu komplain? Karena itu yang bikin lu terdampar di P6, jadi dia bilang, ya saya nggak perlu komplain lah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, mencoba untuk meningkatkan kemampuan berdasarkan perasaan saya, feeling saya. Saya tentu saja memperhatikan Ducati lain, karena motor mereka yang berbeda dari saya menyebabkan mereka bisa lebih cepat di beberapa area di mana saya lebih lambat, dan oleh karena itu disitulah saya bisa mencoba meningkatkan kemampuan. Nah, ditanyalah dia kembali, lu sebenarnya pakai motor apa? Desmo GP25 atau gimana gitu? Jadi dia bilang, saya tidak tahu apakah ini persis Desmo GP25 yang banyak dikeluhkan Pecco tahun lalu. Perasaan saya begini, saya sama cepatnya, bahkan lebih cepat pada akhir pekan balapan tahun lalu. Nah, berarti dia pakai Desmo GP25. Tetapi dia bilang perasaan terus membaik. Kami masih perlu melakukan beberapa penyesuaian di hari pertama, tetapi semuanya berjalan dengan sangat baik. Terserah Anda mau menyebutnya Desmo GP25, GP26 atau 24,2 ya terserahlah. Tetapi yang jelas ya begitulah. Saya sama cepatnya, bahkan lebih cepat pada akhir pekan balapan tahun lalu. Artinya motornya yang tahun lalu lebih bagus daripada tahun ini. Gua nggak tahu apakah Ducati memaksa dia memakai Desmo GP25, who knows. Kita akan menunggu konfirmasi dari Flamini, kepala kru dia. Jadi ditanyalah dia, apakah lu komplain dengan kondisi motor saat ini? Karena kan lu bilang kayaknya tahun lalu lu lebih cepat. Jadi dia bilang, menurut saya potensi untuk memperbaiki diri tahun ini itu bisa lebih besar. Kenapa? Karena tahun lalu saya sama sekali tidak dapat update. Tahun 2024 malah dia dapat update. Karena kan tahun itu dia adalah rider motor pabrikan ya kan, sama-sama dengan Jorge Martin. Sementara tahun lalu dia sama sekali nggak dapat update. Nah, tahun ini dia bilang, meskipun bukan motor pabrikan, tapi saya dapat update. Jadi menurut saya itu adalah hal yang baik dan saya punya potensi untuk memperbaiki diri, katanya begitu. Pertanyaan gue adalah, apakah dia dapat Desmo GP25 atau dia pakainya Desmo GP24 yang dapat update? Kita tunggulah Flamini. Ditanyalah dia soal, kira-kira apakah lu bisa menyelesaikan masalah yang lu alami tahun lalu dengan motor yang sekarang. Jadi dia bilang, kami sedang mengerjakannya. Selisihnya adalah 4,5/10 detik. Dan itu bukan yang saya inginkan. Jadi kami harus mulai bekerja. Berarti emang ini motor dia nggak terlalu suka. Dan itu bukan Desmo GP24. Bener nggak sih? So kita pindahlah ke Ducati pabrikan. Pecco Bagnaia dulu kakak. Ini lumayan menarik karena dia, pertanyaan paling pertama adalah perkara masa depan dia. Dia finish di P5 hari ketiga dan soal kontrak yang turun harga udah gue bahas di depan.
Dan dia ditanya soal itu. Pertanyaan pertama yang dia terima setelah tes Sepang adalah soal kontraknya. Alih-alih soal tes. Jadi dia bilang, saya masih berdiskusi. Jelas bahwa musim seperti musim yang lalu bisa menempatkan Anda di posisi yang salah. Tetapi saya masih berdiskusi soal masa depan saya. Saya memiliki banyak peluang dan kami harus memutuskan. Tetapi ya begitulah. Kita hidup di dunia yang super cepat. Jadi Anda juga harus cepat. Jorge Lorenzo mengatakan sesuatu yang benar. Anda diingat karena balapan terakhir Anda. Dan itu benar dan wajar jika memang demikian. Memang benar bahwa dalam 3 atau 4 tahun terakhir, kontrak sudah diputuskan jauh lebih awal. Tetapi ya begitulah adanya dan saya pikir itu benar. Jadi ditanyalah dia soal, katanya lu kekeh pengen di Ducati. Dan karena lu kekeh pengen di Ducati, artinya lu harus siap-siap pindah ke tim VR46, ke satelit. Karena Acosta bakal masuk. Jadi dia bilang, saya rasa saya adalah top rider. Jadi ambisi saya harus selalu mengarahkan saya untuk berada di top line, garis depan. Ada begitu banyak peluang. Untungnya hal-hal baik yang sudah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir tentu membantu untuk saat ini. Tetapi tanpa ada tekanan atau terburu-buru, saya akan membuat keputusan yang menurut saya tepat. Ini sebenarnya cukup menarik karena top line itu memang adalah theme songnya dia dari gua. Jadi kalau gua baru bangun terus kesambat ada itu musik, biasanya Peko-nya bagus. Karena itu theme songnya Peko. Gua nggak tahu apakah dia akan ganti theme song karena tiba-tiba gua ada theme song baru. Gua nggak tahu itu punya siapa. Apakah itu punya Peko atau punya rider lain, who knows. Tapi yang cukup menarik adalah dia bilang, hal-hal baik yang sudah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir tentu membantu untuk saat ini. Artinya, dia punya jasa mengembalikan Jourdain ke tangannya Ducati. Itulah yang dia katakan hal-hal baik yang saya lakukan beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya adalah apakah itu cukup untuk membuat dia bertahan di tim pabrikan? So, ditanyalah dia soal tes. Akhirnya. Jadi dia bilang secara keseluruhan saya senang. Kami pikir kami sudah melakukan tes yang baik dalam hal komponen dan performa. Satu-satunya hal yang agak kurang adalah time attack yang mungkin kami lakukan terlalu cepat. Saya mencoba melakukan time attack yang luar biasa, tetapi kemudian saya menyadari bahwa mengendarai motor secepat itu dalam tes tidak selalu merupakan hal terbaik. Memang benar itu penting dan saya melewatkan untuk mencetak waktu lap yang bagus, tetapi kita akan punya waktu di Thailand nanti untuk mencoba dan meningkatkan sedikit. Simulasi balapan sprint juga berjalan dengan baik. Saya sedikit kehilangan waktu di 3 lap terakhir. Saya sedikit kesulitan menjaga konsistensi dengan ban depan. Kami sedang berupaya untuk memahami apakah saya bisa melakukan dengan lebih baik. Selebihnya, hari ini penting untuk memahami firing dan aerodinamika, yang saya pikir bisa membuat saya lebih memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diminta untuk tes berikutnya. Secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan baik. Tahun lalu saya memenangkan balapan sprint dengan catatan waktu yang jauh lebih lambat. Hari ini simulasinya justru sangat cepat, tetapi itu karena ban tidak terlalu cepat aus dan gripnya sangat bagus. Oleh karena itu, menurut saya catatan waktunya akurat memang, tapi tidak realistis untuk balapan. Alex Marquez juga sangat cepat, jadi saya senang simulasi balapan saya berjalan dengan baik karena tahun lalu saya sangat cepat di time attack, tetapi saya kesulitan untuk konsisten dalam simulasi sprint race. Dan bagi saya lebih penting untuk mencatatkan waktu yang konsisten dalam tes daripada mencetak waktu yang super cepat. Karena pada akhirnya konsistensi adalah kunci untuk lolos ke balapan utama. Jadi saya puas. Nah, ditanyalah dia soal part-partnya dia, paket. Kira-kira mau homologasi yang mana? Jadi dia bilang, saya baru saja berbicara dengan tim dan para insinyur dan penting untuk memahami apa yang akan kami lakukan di Thailand juga. Meskipun tes hari ini positif, jadi di Thailand kita akan memutuskan apakah ini solusinya atau bukan. Saya rasa spesifikasi motor tahun 2026 sudah diputuskan. Saya merasa lebih baik daripada dengan motor tahun 2025. Saya tidak terlalu ragu lagi tentang hal itu, tetapi saya yakin ini lebih baik. Di Thailand, penting untuk mengkonfirmasi firing dan swing arm yang dibutuhkan untuk mendapatkan grip yang lebih baik dalam situasi yang berbeda. Karena memang Thailand itu sirkuit unik, jadi ya memang tesnya beda lagi, katanya begitu. Jadi ditanyalah dia, karena lu lebih suka motor tahun ini, apakah motor tahun ini lebih menguntungkan lu dan mungkin lebih merugikan Marc Marquez? Jadi dia bilang,
Menurut saya motornya bukan menguntungkan saya, tapi menguntungkan semua orang. Karena pada akhirnya motor tahun lalu yang sangat cepat dengan Mark, tetapi membuat dua pembalap lainnya sedikit kesulitan. Jadi bagi saya, apa yang sudah dimodifikasi ini membantu semua orang. Mark yang pasti akan merasa lebih baik, membantu saya, membantu Di Giannantonio, dan membantu Alex Marquez yang merupakan pembalap yang sangat sensitif, dan kami beruntung memilikinya untuk bisa meningkatkan kemampuan lebih cepat. Lu tahu kenapa Pecco bilang beruntung memiliki Alex Marquez? Karena di tes Valencia kemarin Papita Rossi bilang apa? Alex Marquez yang akan menjadi patron untuk motor musim ini. Jadi Alex Marquez berhasil memimpin catatan waktu, dan udah gue bilang Alex Marquez punya riding style itu mirip-mirip dengan Pecco. Kalau Alex bagus berarti Pecco bisa bagus, dan kalau Pecco bisa bagus, dia bisa bagus. Itu intinya kenapa dipilih Alex Marquez patronnya, karena kalau dipilihnya Pecco, ABR ngomel-ngomel. Kalau dipilihnya Marc Marquez, ya adiknya susah pakai, Pecco-nya akan susah pakai. Tapi kalau dipilihnya Alex Marquez, ABR nggak komplain, Pecco-nya juga seneng. Win-win solution. So, kita pindahlah ke Marc Marquez P4. Di hari ketiga, dia menguji aero baru, dan itu yang menjadi masalah. Jadi dia bilang simulasi sprintnya bagus, meskipun tidak secepat yang kami harapkan, tapi kami finish dengan baik dan rasanya menyenangkan. Hari ini sangat sibuk dan kami tetap berpegang pada rencana yang ada. Di sore hari, posisi saya di atas motor tidak begitu bagus, tetapi 3 hari ini sangat membantu saya untuk menyambut GP Thailand. Karena kan kondisinya dia sempat crash, motornya di stud, Kak. Jadi overall dia nggak kenapa-kenapa, cuman ya memang agak kelelahan katanya. Jadi dia bilang saya menggunakan beberapa komponen yang menurut saya terbaik untuk dipakai di balapan sprint. Meskipun saya masih perlu memahami beberapa aspek lebih lanjut, terutama aerodinamika. Ini adalah filter pertama, karena nanti di tes Thailand kami hanya punya 2 hari, dan kami akan menggunakan komponen yang kami miliki datanya, dan kami tahu bekerja dengan baik. Jadi ditanyalah dia, lu tahu dong apa perbedaannya aero baru sama aero lama? Jadi dia bilang, sejujurnya sensasinya sangat mirip. Kami sudah meningkat di beberapa area, tapi seperti yang kita ketahui sejak tahun lalu, memiliki dasar yang baik berarti mencoba untuk meningkat di berbagai hal. Ketika Anda mengubah aerodinamika, Anda akan mengubah keseimbangan motor. Jadi pagi ini kami menguji yang baru, dan saya crash di tikungan 1 karena balance motornya berbeda. Untungnya itu adalah crash yang lambat. Ketika Anda tahu bahwa Anda kompetitif dan cepat, sulit untuk beradaptasi dengan hal-hal lain atau part-part yang baru. Tetapi Anda juga harus tahu bagaimana mencoba menyesuaikan diri dengan pikiran terbuka dan melakukan hal-hal baru. Grip di track setelah berhari-hari tes memang tidak realistis. Kita masih perlu memahami lebih lanjut selama balapan. Bahkan bagi saya, penting untuk punya perasaan yang baik di hari pertama. Jadi ditanyalah soal Pecco, sang teammate, ketika simulasi balapan. Kan udah gue bilang, simulasi sprint race, meskipun Marco Base itu P2 di catatan waktu, dia kalah di sprint race. Karena yang podium, kalau mau podium sprint race, itu adalah Alex Marquez, Marc Marquez lalu Pecco. Ditanyalah sama Marc Marquez, teammate lu kayaknya cepet. Jadi dia bilang, iya dia cepat, Alex juga cepat, yang tercepat malah. Jadi kami semua tampil bagus, sedikit demi sedikit kami menjadi lebih baik. Tetapi ya ini kan baru tes, kakak. Kita berada di Malaysia dan ada begitu banyak karet di aspal, jadi kita harus menunggu Thailand untuk memahami levelnya. Ada 3 atau 4 pembalap yang lebih cepat, tetapi itu bukan yang pertama kali, kami bukan yang tercepat di Malaysia. Jadi kami harus terus bekerja, karena Anda tidak bisa mengharapkan semuanya sama seperti tahun sebelumnya. Setiap tahun Anda harus memulai lagi dari awal. Saya rasa Ducati melakukan pekerjaan yang baik. Mereka membawa part-part yang jelas. Ya, memang tidak bisa dibilang part besar. Lagi pula, Anda tidak bisa meningkat terlalu banyak karena mesinnya masih sama. Tidak ada alasan untuk mengambil resiko terlalu banyak. Itulah kenapa Ducati bisa mencapai posisinya sekarang, dan kenapa motor ini menjadi motor yang paling dominan selama beberapa tahun terakhir. Tahun lalu Aprilia semakin dekat dan bahkan meningkat jauh lebih baik selama musim dingin. Tetapi saya tetap berhati-hati dan waspada karena setiap tahun berbeda. Jadi kita akan lihat di mana posisinya Bezzecchi nanti. Jadi ditanyalah dia perkara bahunya. Jadi dia bilang, ya bahu saya baik-baik saja, tentu saja. Saya ingin lebih baik kondisinya, tapi bagaimanapun dengan kondisi seperti ini saya akan tetap ikut tes, Kak. Hari pertama saya mencoba mengatur kekuatan saya. Hari kedua sedikit lebih sulit karena saya
saya mulai capek, tetapi saya berhasil melakukan semuanya dan sekarang saya berharap tes ini bisa membantu saya menghadapi tes di Thailand dengan lebih baik. So, akhirnya kita sampai di rider terakhir, Gresini Alex Marquez P1 di hari ketiga. Dia juga yang juara sprint race. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya memimpin waktu di hari terakhir plus lu menang balapan sprint race simulasi. Jadi dia bilang, ya saya memang cepat, bahkan sedikit terlalu cepat kalau menurut saya. Meskipun saya melakukan beberapa kesalahan, saya tetap cepat. Jadi bagaimanapun, ini adalah sprint pertama saya tahun ini, meskipun ya cuma latihan, tetapi perasaannya hari ini sangat bagus. Ada banyak kesalahan kecil dan satu kesalahan besar, dan saya sempat kehilangan 1 detik lebih sebenarnya, tapi ternyata saya tetap menang. Jadi secara keseluruhan saya puas dengan hari ini. Hari ini kami juga menguji beberapa hal dan mencoba meningkatkan setup yang belum pernah kami miliki dalam 2 hari pertama tes untuk mengeluarkan potensi motor. Saya pikir kami berada di posisi yang lebih baik daripada tahun lalu, lebih kompetitif meskipun bukan langkah maju yang besar. Kami masih memiliki beberapa hal untuk diuji di Thailand. Bagaimanapun tes awal musim memang sedikit agak aneh, agak weird. Jadi ditanya apakah lu sempat ngomong-ngomong sama rider Ducati lain karena kalian kan pada pakai motor pabrikan nih. Jadi dia bilang, ya saya sempat ngomong-ngomong sama rider Ducati lainnya ketika makan siang, tapi itu hanya 2 menit karena kami punya banyak hal yang harus dilakukan. Kalau ada yang tidak punya feeling pada satu part, kami berusaha untuk tidak memberitahu mereka apapun karena kami tidak mau mempengaruhi mereka. Karena kalau tidak, masing-masing perasaannya akan terpengaruh. Jadi ditanyalah dia, berdasarkan tes Sepang ini, apakah lu udah punya bayangan kira-kira siapa rival lu untuk musim ini? Jadi dia bilang, ya kalau saya mau lihat rata-ratanya, saya ini mirip dengan Pecco dan Marc. Kami bertiga sangat mirip. Senang melihat bahwa dengan motor yang sama, kami bisa melakukan hal-hal yang sangat mirip dan perbedaannya minimal. Dibandingkan dengan apa yang saya miliki tahun lalu, saya sudah sedikit lebih meningkat, tetapi jelas kondisi seperti grip yang berubah selama akhir pekan itu juga menjadi faktor. Jadi kami perlu memahami seberapa cepat kami bisa dan seberapa cepat para pesaing kami. Namun, menurut saya kami sudah membuat langkah maju. Saat kita sampai di Thailand nanti kita akan melihat apakah kami masih memiliki keunggulan ini atau tidak. Kita harus tetap tenang karena tidak semua orang memperlihatkan potensi yang sebenarnya dari motor mereka saat uji coba, saat tes. Saya mencoba 2 paket aerodinamis, versi 24 dan versi 25. Saya merasa lebih nyaman dengan yang pertama. Saya tahu apa yang bisa diharapkan dari aero itu, sementara yang lain memberikan Anda sedikit waktu untuk mengerem lebih jauh. Nah, dia ini berarti sama feelingnya sama Pecco. Dia lebih suka firingnya 24 daripada 25 punya. Jadi dia bilang kalau pakai yang terakhir 25 punya itu agak-agak susah-susah ngeremnya. Memang potensi di antara keduanya serupa, tetapi kami masih harus memutuskan karena itu juga bergantung pada berbagai faktor. Kami masih punya lagi beberapa part untuk diuji, tapi kami belum tahu apakah itu lebih baik atau tidak. Akhirnya ditanyalah soal kontraknya. Dia bilang tidak, saya memang akan membuat keputusan sebelum Thailand. Tapi untuk saat ini saya tetap tenang. Saya tahu pilihan apa yang saya punya. Jadi jika saya bisa memutuskan sebelum tes Buriram, saya akan melakukannya. Saya ingin tahu saya akan memakai letter apa di masa depan sebelum balapan pertama. Jadi karena memang dikatakan dia akan memperpanjang kontraknya dengan Gresini, ditanyalah dia apakah gara-gara dalinya. Terutama karena ABR itu bilang bahwa dia lebih layak ada di tim pabrikan dibandingkan Acosta. Jadi dia bilang, hubungan saya sama dalinya tidak berubah. Baik dia maupun orang lain seperti David Ardosi datang kepada saya untuk meminta informasi dan itu tidak berubah. Jadi tidak ada hubungannya dengan tim pabrikan atau dengan gigi dalinya. Tapi tentu saja melihat mereka di sana memberi Anda perasaan yang istimewa. Ditanya apakah lu dapat tawaran karena kan dengar-dengar KTM nawar lu, katanya. Dia bilang iya. Saya akan menunggu untuk menyebutkan siapa meskipun sudah jelas. Tawaran yang paling solid adalah dari Gresini. Saya mengenal tim ini dan semuanya, dan aspek emosional sangat penting bagi pembalap. Tetapi jika ada tahun di mana Anda bisa mengambil resiko, maka itu adalah tahun depan. Karena tidak ada yang tahu motor mana yang akan menjadi lebih baik. Itulah kenapa pasar pembalap tahun ini sangat gila dan semua orang mencari pembalap terbaik dan bertaruh padanya. So, karena dia udah sebut Gresini, ya pasti perpanjangan sama Gresini.
Lagian agak sulit untuk menebak bahwa Ducati akan tiba-tiba bapuk di tahun 2027. Mungkin mereka ada potensi nggak lebih baik, tapi bukan berarti bapuk juga. Nah, masalahnya adalah kalau lu ke KTM belum tentu bagus juga partnya di sana. Dan itu artinya posisi dia sebagai runner-up Jurdun tahun lalu itu sama sekali nggak dipakai oleh Ducati kalau memang Ducati justru menempatkan Pedro Acosta di tim pabrikan. Ini ada beberapa ABR yang komplain sih sebenarnya, karena menurut mereka Alex Marquez itu lebih layak ada di tim pabrikan daripada Pedro Acosta. Kenapa? Karena Alex Marquez itu lebih lama bahkan dari kakaknya di Ducati kalau mau pakai sistem pengkaderan ya. Itu satu. Yang kedua, dia runner-up Jurdun tahun lalu. Yang ketiga, posisinya Acosta itu bahkan runner-up Jurdun juga bukan. Paling jauh posisinya P4 kemarin karena dia berhasil menyingkirkan Pecco di akhir-akhir musim kan. Jadi ya memang wajar kalau ABR agak ngambek. Cuman ya memang bolonya kantor pusatnya Ducati itu agak kurang pro sama Marquez Brothers dalam satu tim. Jadi ya dia dengan ikhlas menerima, yang penting dia tetap di Ducati dan memakai motor pabrikan. Sepertinya begitu. Jadi kemungkinan besar dia akan mengumumkan perpanjangan dengan Gresini. Kurang lebihnya kayak gitulah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. Emang sepanjang itu, Kak. See you next time, guys. Bye-bye.